ya. Kemudian kita coba lebih dalam ya membahas tentang masalah ini, dan saya coba bacakan dulu apa yang dikatakan oleh penulis ya di halaman 13. Sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla ialah Anda merasa bahwa Allah akan melapangkan kesusahan Anda. Sangka baik. Karena kita terlilit utang, kita lagi butuh keselamatan dan keamanan, kita lagi apa saja. Kita selalu sangka baik kalau Allah akan melapangkan kesusahan itu. Makin kuat keyakinan Anda, Allah akan tolong Anda, ya maka makin mudah pertolongan itu datang. Kemudian menghilangkan duka hati Anda, kata penulis. Ya, selama kita sedih segala macam dan kita kembali kepada Allah, kita harus yakin Allah akan hilangkan duka itu. Selagi hamba bersangka baik kepada Rabb-Nya, maka Allah Azza wa Jalla membukakan berbagai keberkahan untuknya dari arah yang tidak disangkanya. Ya. Karena itu, wahai hamba Allah Azza wa Jalla, hendaklah Anda bersangka baik kepada Rabb Anda, ya niscaya Anda akan melihat dari Allah sesuatu yang menggembirakan Anda. Seperti sederhana sekali teori ini ya, tapi siapa yang menerapkannya? Dan syaitan masuk di situ untuk membuat kita selalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat tadi, poin penting ya, di awal tadi kita, itu sebelum apa yang kami jelaskan sekarang yang sudah kami sampaikan, jangan gurur. Kita harusnya sangka baik sama Allah itu yang mendatangkan dorongan yang kuat untuk beramal saleh. Dorongan yang kuat untuk meninggalkan dosa. Nah, gitu. Tapi kalau kita tetap saja lalai dari kewajiban-kewajiban, kita terus dalam dosa, dan kita mengatakan saya sangka baik sama Allah, ini bukan sangka baik, tapi ini gurur. Terpedaya dengan dirinya sendiri. Ini adalah permainan syaitan. Lalu kemudian penulis mengangkat hadis yang sangat masyhur berhubungan dengan ini adalah sabda Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. In dhanna bi khairan falahu, jika dia bersangka baik, ya maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in dhanna syarran falahu, dan jika dia bersangka buruk, maka dia pun akan mendapatkan keburukan tersebut. Ya, hadits ini diriwayatkan Ahmad dan juga Ibnu Hibban. Ini yang ditulis oleh penulis cuma sedikit saja, kurang lebih 2 paragraf ya, kurang lebih. Dan seperti biasa kita lebih panjang lebar menjelaskan masalah itu. Dalam hadis yang lain, kita ini tambahannya ya, yang mirip dengan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya dari hadis Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku selalu bersamanya kalau dia mengingatku. Ya. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi. Kalau dia mengingatku dalam dirinya, aku juga akan ingat dia dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin min. Kalau dia menyebut aku dan mengingatku di tempat keramaian, maka aku juga akan menyebutnya di tempat ya keramaian yang lebih baik daripada mereka, maksudnya komunitas para malaikat. Wa in taqarraba ilaihi shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dan bila hamba itu mendekatkan diri kepadaku 1 jengkal saja, sedikit berupaya untuk amal saleh, sedikit berupaya untuk taubat, yang meninggalkan dosa, maka aku akan dekatkan diri kepadanya dengan sehasta. Wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Ya. Maaf. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Dan kalau dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku dekatkan diri kepadanya sedepah. Wa in atani yamshi ataitu harwalah. Kalau dia datang kepadaku sambil berjalan, aku akan datang kepadanya sambil berlari kecil. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menyukai hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepadanya. Allah mau kita manja, saudaraku seiman. Allah mau kita manja. Kenapa kita tidak manja dengannya? Kalau Anda misalnya berdoa kepada Allah SWT dan Anda belum mendapatkan hasilnya, jangan lupa hadis Nabi SAW. Hadis yang sangat masyhur, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau ya seorang hamba itu berdoa, maka dipastikan akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Akan melalui salah satu dari 3 tahapan. Yang tahapan ini sangat masyhur. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis ya, di masalah ini, ma min muslimin yadu bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim.
Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah ya, yang tidak ada dosa dalamnya dan tidak memutuskan hubungan silaturahim illa atahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah akan berikan dia melalui salah dari 3 tahapan. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu. Allah memberikan langsung jawaban doanya. Misalnya Allah sembuhkan saya, maka Allah langsung buat dia bertemu dengan dokter yang tepat, mengkonsumsi isi resep yang tepat, kemudian sembuh. Gitu kan. Wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah akan simpankan yang dipanen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Jadi tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak akan menzalimi seperti biji sawi pun. Kalau itu amal saleh yang dikerjakan, maka Allah akan berikan dari sisinya balasan yang besar. Wa imma yasrifa anhu minas su' mithlaha. Ya. Atau Allah akan menghilangkan keburukan yang akan menimpahnya, ya, yang selevel dengan doa yang diharapkan. Misalnya dia minta keselamatan dunia, maka masalah dunia akan hilang. Dia minta keselamatan akhirat, maka masalah di akhirat akan terangkat. Ya, seperti itu. Lalu ada seorang sahabat sempat mengatakan, ya, di akhir hadis, qala idzan nukthir. Kalau kata sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak. Ya. Maksudnya memperbanyak doa. Qala Allahu akthar. Maka kata Nabi SAW, Allah akan lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kalian. Kalau kalian memperbanyak doa, maka Allah juga akan lebih banyak memberikan. Artinya berdoa silakan. Manja, sangka baik, mohon, merengek. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah, subhanallah, melihat seorang anak kecil lagi dimarahin oleh ibunya, kemudian saking marahnya sang ibu ini, anaknya dikeluarkan dari pintu rumah, lalu ditutup pintu tersebut. Tentu sikap ini kurang baik. Tetapi teman-teman sekalian, kita bisa ambil pelajaran penting di sini dari statement Ibnu Qayyim, bukan dari sikap ibu tersebut. Maka anak itu nangis-nangis, rengek-rengek, minta maaf sama ibunya supaya ibunya bukakan kembali pintu. Nah, seperti itu. Lalu kata Ibnu Qayyim, subhanallah, maha suci Allah. Andai saja, semua hamba memohon kepada Rabb-nya sebagaimana anak ini memohon kepada Tuhan, anak ini memohon kepada ibunya, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya. Ya. Jadi belum dikasih, makin merengek, makin manja, makin memohon, makin berusaha untuk menguatkan doa itu dengan amal-amal saleh yang lain. Misalnya dengan sedekah supaya doanya diterima. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di saat ada hajatku belum Allah terima, bukan beliau berhenti berdoa. Tapi justru beliau mengatakan mencari orang-orang miskin lalu bersedekah dengan berharap menguatkan doa yang sudah dipanjatkan agar Allah kabulkan. Nah, itu yang benar. Jadi jangan justru seperti Nabi SAW mengatakan, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Akan diterima ya doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat mengatakan, wa kaifal istijal ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajab li fatarakat doa. Dia bilang, saya sudah doa, tapi belum melihat hasilnya, lalu dia tinggalkan doa. Subhanallah, mungkin tinggal sekali lagi Anda berdoa. Mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal sepekan lagi, mungkin tinggal sebulan lagi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang lain, yang artinya, Allah subhanahu wa ta'ala kalau mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Yang nanti dia akan gembira sekali melihat hasil pahalanya pada hari kiamat nanti. Ibnu Rajab menyebutkan rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, fal ilhau bid du'a bil maghfirah ma'a raja'illahi ta'ala mujibun lil maghfirah. Terus meminta, tidak berhenti ya, dengan doa dan memohon ampunan kepada Allah disertai dengan penuh harap padanya, bersangka baik kepadanya, adalah jalan yang paling cepat mendatangkan pengampunan itu sendiri. Jangan pernah putus asa. Dan ketahuilah teman-teman, kalau kita sudah terdorong untuk memanjatkan doa kepada Allah, memohon hajat kita dan merengek dan manja kepadanya, serta kita memohon agar Allah memaafkan kesalahan kita dan kita terus konsisten melakukan itu,
maka ini berarti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Dan ketahuilah ini adalah amal yang paling tepat yang Anda lakukan. Berdoa dulu. Kenapa kita sebelum melakukan aktivitas dalam agama Islam, dalam syariat Allah SWT disuruh berdoa? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum keluar rumah, berdoa sebelum pakai pakaian, masuk kamar mandi, biologis, dan segala macam. Supaya kita memohon dulu kepada Allah, baru kita beraktivitas. Itu yang benar. Kalau kita tidak, kita kan ikhtiar dulu. Kalau sudah mentok di 30 dokter, nggak ada solusinya, baru sholat malam dan berdoa. Baru umroh. Terlalu banyak orang lakukan itu, umroh haji pada saat penyakitnya sudah kronis, tidak bisa sembuh lagi. Dan dari awal dia memohon kepada Allah SWT. Dan dari awal dia menjadikan doanya, komunikasi, manjanya, merengeknya sama Tuhannya adalah senjata utamanya. Sehingga nanti obat, dokter yang didatangkan oleh Allah ini yang terbaik yang segera menyembuhkan penyakitnya. Nah itu poinnya. Dan dalam sebuah hadis yang mulia, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dengan sanad hasan, kata Nabi SAW, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah Ta'ala min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Ada seseorang tabi'in disebutkan dalam sebuah kisah, dia rupanya mimpi bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia pun bertanya kepada Umar. Dalam mimpi ya, tidak bisa diatur. Hai Umar, apa kira-kira yang paling cepat membuat rahmat Allah datang, pengampunan Allah datang, amal-amal diterima, dan dimaafkan kesalahan? Maka Umar memberikan isyarat dengan doa. Dengan doa. Nabi SAW, seorang Nabi, udah jelas dijanjikan kemenangan kepada beliau. Anda tahu, pada saat akan terjadi perang Badar, Allah sudah pastikan menang. Dalam Al-Quran dipastikan. Beliau yakin kemenangan datang. Tapi beliau tidak berhenti berdoa. Sampai Abu Bakar pada saat melihat Nabi SAW berdoa terus di kemahnya. Sudah melihat pasukan muslimin berhadapan dengan pasukan kafir Quraisy. 314 orang. Ya, 313, 314 sama beliau. Itu sudah berhadapan sama musuh yang 1000 orang. Sahabat-sahabat hanya dengan peralatan perang yang sederhana. Karena mereka tujuannya keluar di perang Badar untuk menahan kafilah dagang Quraisy, bukan berperang. Sementara 1000 orang Quraisy semuanya keluar untuk berperang dengan senjata lengkap. Maka beliau berdoa mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya engkau membiarkan hamba-hambamu ini kalah, maka tidak lagi yang bisa menyembahmu di muka bumi." Terus beliau merengek sampai Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, ya tenangkan diri Anda. Ya Rasulullah, ya kasihani diri Anda." Ya, tapi Nabi SAW terus berdoa. Sampai akhirnya beliau tertidur senyap, lalu beliau bangun, lalu beliau senyum. Beliau mengatakan, "Terima berita gembira. Allah telah menurunkan malaikat-malaikat membantu kalian." Ya. Jadi seperti itu yang harus kita lakukan teman-teman sekalian. Ya, jadi poin ini harus kita perhatikan. Hasan Basri berkata rahimahullah, sesungguhnya seorang mukmin ketika bersangka baik pada Tuhannya, maka dia akan memperbaiki amalnya. Sementara orang buruk, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya, sehingga dia melakukan amal keburukan. Tadi seperti contoh ya, salat, Allah akan terima amal saya. Udah, saya mau tambah amal salat yang lain. Saya sedekah, Allah akan terima sedekah saya. Daripada cuma itu, saya ingin daripada cuma satu pahala, saya ingin tambah pahala sedekah yang lain. Dia terus semangat. Nah, seperti itu. Tapi orang yang sangka buruk, ya, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka selalu beramal, sudahlah, tidak akan diterima, percuma. Saya sudah 50 tahun nggak sholat. Masa sekarang kalau saya sholat, sehari kemudian saya meninggal, Allah maafkan kesalahan saya. Subhan. Dia sudah sangka buruk duluan. Saya sudah buat dosa 70 tahun. Masa saya dengan satu kali taubat nasuha, sehari atau bahkan hanya beberapa saat saja. Ya, hanya beberapa saat saja. Ya, bertaubat kepada Allah. Tulus dari hati, hitungan detik mungkin orang bertobat. Lalu semua dosa 70 tahun dimaafkan. Tidak masuk akal. Nah, dia sudah begitu. Maka terdoronglah dia untuk hal-hal yang buruk. Maka ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi. Ibnu Qayyim, Abul Abbas Al-Qurtubi, rahimahullah berkata, pendapat lain ada juga yang mengatakan maknanya bersangka baik sama Allah dan mengira akan dikabulkan apabila berdoa. Dengan penuh keyakinan dalam hati, mengira dengan penuh keyakinan dalam hati diterima ketika bertaubat,
mengira diampuni ketika memohon ampunan, mengira diterima amalnya ketika melaksanakan dengan memenuhi persyaratan, serta berpegang teguh terhadap kejujuran janjinya dan lapangnya keutamaan yang Allah sudah janjikan. Jadi maksudnya dia yakin sekali, ya kalau misalnya dia sholat malam nih, janjinya dalam hadis apa? Diterima doa. Boleh nggak orang sholat malam agar doanya diterima? Boleh, nggak masalah. Justru bagus sekali dia seperti itu. Nah, dan Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita untuk bersangka baik sama Allah ini bukan hanya sesaat. Bukan hanya dengan satu amal soleh yang kita kerjakan atau dosa yang satu kita mohon ampun dan taubat. Tapi sampai kita meninggal. Dan pada saat mau meninggal pun kita disuruh bersangka baik kepada Allah. Kalau Allah akan masukkan saya ke dalam surga. Karena saya sudah coba bertaubat. Ya. Saya sudah coba melakukan amal soleh. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia sementara dia bersangka baik, kecuali dia sudah bersangka baik pada Tuhannya, ya. Maksudnya Tuhannya akan masukkan dia ke dalam surga, ya. Jadi yang disampaikan teman-teman dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW tentang orang beramal soleh, orang beriman akan masuk surga, itu bukan uang kosong itu. Ya. Allah itu jujur dan benar dengan janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Di dalam hadis yang lain, ya dikatakan, di Al-Quran ini, "Man asdaqu minallahi qila." Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan. Jadi nggak mungkin salah. Ya. Begitu juga dengan orang-orang yang melakukan dosa-dosa, kan dihukum sama Allah. Nggak usah khawatir. Ada waktunya mereka akan mendapatkan itu. Kalau Anda melihat seorang hamba terus konsisten dalam amal salehnya, berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Bahkan kadang-kadang setelah meninggal pun masih ada saja orang yang diceritakan keburukannya, dianggap keburukan, padahal sebenarnya mereka orang-orang saleh. Contoh misalnya Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhu, setelah meninggal masih ada orang yang coba berbicara tentang Abu Bakar sama Umar. Siapa mereka? Ya. Orang tidak paham. Maka ada beberapa tabi'in datang kepada Aisyah dan mengatakan, wahai Ummul Mukminin, sebenarnya bagaimana kami bisa memahami ini? Ada saja orang yang membicara keburukan tentang Abu Bakar sama Umar, padahal mereka tidak buruk. Mereka adalah orang-orang yang baik, mereka mertua Nabi, mereka orang-orang saleh. Aisyah sambil senyum mengatakan, sungguhnya Allah hanya mau menambahkan pahala buat mereka. Gitu kan? Dengan cara itu. Jadi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara dalam memberikan hamba-hambanya kebaikan-kebaikan itu. Begitu juga banyak orang yang subhanallah di saat hidupnya dia melakukan dengan penuh persangka baik dengan Allah dan dengan semangat dia mengerjakan amal soleh, maka Allah nukil kisah-kisah mereka setelah mereka meninggal supaya jadi pelajaran buat manusia. Baik kisah mereka beramal soleh atau kisah mereka meninggalkan dosa-dosa. Dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah di jilid 10 halaman 220 dikatakan tentang makna hadis tadi ya, yang hadis riwayat Muslim, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhannu billah, atau ya wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia bersangka baik sama Tuhannya. Maka para ulama mengatakan seorang mukmin diharuskan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, dan lebih tekankan lagi berprasangka baik kepada Allah ketika ditimpa musibah dan ketika akan meninggal dunia. Ya, kalau musibah sedang datang, dia bersangka baik sama Allah. Musibah ini akan hilang, dia tinggal introspeksi diri dan mengambil pelajaran. Sakitnya akan sembuh, ya, masalahnya akan selesai. Tidak boleh dia sangka buruk sama Allah. Bukan belum hari ini, besok. Belum besok, lusa. Terus saja dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dia introspeksi diri. Maka insya Allah akan selesai urusan. Ya. Berapa banyak permasalahan hidup kita yang sudah selesai? Kenapa Anda lupa semua pengalaman hidup Anda yang sekian tahun dan berapa kali Anda mengalami permasalahan dan selesai, sementara sekarang ada musibah, ada ujian datang lalu Anda tidak sangka baik kepada Tuhan Anda. Kalau ini akan selesai. Caranya sederhana, tinggal introspeksi diri. Jangan curhat ke sana sini, hanya kepada Allah SWT. Wudu, sholat, taubat, mohon kepada Allah diberikan petunjuk. Disebutkan bahwasanya seorang ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang akan meninggal dunia bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Berprasangka baik kepada Allah meskipun sangat dianjurkan ketika mau meninggal dunia dan dalam kondisi sakit, akan tapi sepantasnya seseorang senantiasa ya, bersangka baik kepada Allah ya, walaupun dalam kondisi genting. Maksudnya
memang ini sangat ditekankan. Walaupun dia sudah sakit parah, walaupun dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh, walaupun ini dia tetap disangka baik kepada Allah. Ya. Allah akan sembuhkan saya. Allah akan berikan saya pahala besar dari sini, dari ujian ini. Seperti itu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim beliau. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian gambaran bahasan tentang masalah sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita tentunya ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.